Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar yang seperti biasa diselenggarakan oleh MII dan NetTab Indonesia. Dan tak lupa sebelumnya saya berharap untuk semua peserta di sini bisa mendapatkan kabar yang baik, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa mengikuti acara ini hingga sampai akhir nanti. Oke, sekali lagi walau mungkin masih sama seperti tahun kemarin, di mana tahun ini kita masih belum bisa mengadakan acara tatap muka secara langsung, tetapi hal tersebut tidak mengurangi minat kita untuk bisa melakukan share dan update produk secara bersama-sama, belajar untuk mencoba hal-hal baru, dan semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita semuanya bisa melakukan tatap muka secara bersama-sama untuk bisa melakukan update produk dan belajar hal yang baru. Pada kesempatan pagi ini, saya dan dibantu dari teman-teman MII dan NetTab sekali lagi akan membawakan solusi dari salah satu produk NetApp yang cukup komprehensif, yaitu Azure Native File. Dan untuk selanjutnya, materi Azure Native File ini akan dibawakan oleh rekan kita, Pak Doi Trifatanaim dari Metodata. Silakan, Mas Doi. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini segera berlalu ya, biar kita bisa ada ketemu event-event tatap muka lagi gitu ya, nggak lewat virtual aja gitu. Mungkin setahun ini cukup ini juga ya lumayan kalau event webinar terus nggak ada ketemunya, jadi nggak bisa ngopi-ngopi gitu lah saat eventnya ya. Kita bisa ngopinya kopi pikiran sendiri aja di rumah gitu ya, bisa sambil memang banyak plus minusnya lah. Ya minusnya kita jadi jarang berinteraksi, tapi kalau plusnya mungkin kita sering bertemu keluarga di rumah yang tadinya pagi harus berangkat gitu ya, kerja pulang malam, dan sekarang kita bisa di rumah. Oke, sebelumnya thank you Mas Anas dari MII. Di sini juga ada teman-teman dari NetApp, dari MII, dan dari Metrodata. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saat present gitu ya, biasanya kan muncul, pertanyaan langsung. Nah, langsung aja silahkan di chat, nanti akan ada teman-teman yang bantu jawab, atau mungkin nanti kalau belum kepikiran gitu ya saat saat presentasi, mungkin nanti after presentasi ada sesi tanya jawab juga gitu. Oke, saya share screen-nya udah kelihatan ya. Oke. Sebentar. Oke, perkenalkan dulu mungkin ya. Nama saya Doi Trifatanaim. Saya produk support di Sainek Metrodata Indonesia, khususnya saya pegang produk NetApp. Di sini juga ada teman-teman dari Principal, dari NetApp-nya sendiri. Pagi ini saya akan membawakan salah satu cloud service dari NetApp gitu, yang namanya Azure Native File, gimana kita bisa run most demanding file workload gitu ya di Azure Native File, tentunya yang berbasis file service nanti di sana. Gimana benefitnya dan apa aja kelebihannya mungkinnya, terus nanti bagaimana sistem license-nya dan lain sebagainya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi. Oke, suara saya cukup jelas ya.
kita akan mulai. Yang pertama akan kita bahas bagaimana cloud strategi, visi dari cloud yang dimiliki oleh NetApp. Mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya di sini sudah ada yang mengenal NetApp, mungkin ada juga yang baru dengar gitu ya, NetApp gitu. Oke, NetApp apa ya gitu. Nah, NetApp memang dulunya dia itu memang awalnya beranjak dari storage provider. Jadi storage vendor, sekarang NetApp bertransformasi menjadi cloud data service, hybrid cloud data service dengan visi fabric pool-nya, visi data fabric-nya. Di mana NetApp membangun solusi tidak hanya di on-premise, yang dulunya NetApp hanya cloud storage vendor gitu ya, di on-premise saja. Nah, sekarang visinya NetApp bertransformasi membangun satu solution bundling, satu solusi yang besar yang ada di cloud dan ada di on-premise, yang dibilangnya adalah hybrid cloud solution gitu. Nah, cloud strateginya seperti apa aja sih gitu ya. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Baik, jadi cloud native dan native in the cloud gitu ya. Gimana NetApp membantu si perusahaan untuk menyimpan data, memproteksi data gitu ya, melindungi data yang digunakan gitu ya. Terus jadi itu memang sudah jadi keahliannya NetApp gitu. Dari sejak dulu, dari udah hampir 30 tahun NetApp bekerja untuk membantu customer-nya gimana menyimpan data, memproteksi data sehingga data itu menjadi aman. Data itu aman, data itu dapat dikonsumsi dengan mudah oleh customer-nya. Gimana manajemennya dibuat sesimpel mungkin sehingga tidak lagi IT expert atau IT spesialis yang dapat menghandling memanage datanya, tapi akan bergerak ke IT generalis. Gitu. Gimana seorang IT yang tidak perlu tidak perlu expert gitu ya, tapi secara general aja orang IT general aja bisa memanage datanya sendiri. Gitu. Kemudian NetApp sudah menyadari sejak awal bahwa cloud ini akan berkembang gitu ya, akan menjadi game changer gitu, akan menjadi game changer ke depannya. Nah, sehingga NetApp bertransformasi menjadi bertransformasi digital menjadi cloud solution vendor gitu. Di mana bekerja sama dengan Microsoft, Google dan Amazon, ya gimana mereka adalah big three hyperscaler cloud ya. Nah, di tiga ini NetApp memberikan service-servicenya untuk membantu memudahkan customer sehingga mendapatkan experience enterprise data service gitu. Dengan solusi cloud dan dan on-premise-nya, NetApp membantu customer untuk untuk bisa memanage datanya, memaksimalkan fitur-fitur yang ada dari NetApp yang diberikan oleh NetApp untuk membantu si customer Bapak Ibu dalam memanage data, migrasi data, mensecure datanya ya, karena NetApp mempunyai visi bahwa data adalah segalanya gitu. Nah, dari dari portofolio tadi, dari jalan yang tadi itu, makanya NetApp memberikan solusi keseluruhan gitu ya, solusi portofolionya, di mana di sini ada dari on-premise-nya ada ONTAP on-premise gitu. Kemudian ya Bapak Ibu mungkin sering dengar juga ada di sana ada e-series, ada fast system, AFF system gitu ya. Kemudian ada storage grid juga gitu ya. Kemudian ada mungkin yang udah pernah pakai HCI-nya juga gitu ya. Nah, NetApp memberikan selain solusi di on-premise juga ada solusi-solusi di cloud
yaitu Cloud Data Service. Kalau di sisi storage-nya gitu ya. Ada di sini seperti Cloud Volume Service yang ada di Google dan AWS. Kemudian Azure Native File yang ada di khusus di Microsoft Azure gitu. Namanya Azure Native File. Kemudian ada juga ONTAP on Cloud atau disebutnya adalah Cloud Volume ONTAP. Di mana si Cloud Volume ONTAP ini dia bisa layaknya ONTAP tapi bukan di appliance hardware gitu, tapi ada di cloud. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah experience dengan ONTAP, nah ketika kita mau migrasi ke cloud, mau pindah ke cloud, biar experience-nya tetap dibawa ke sana, itu ada yang namanya Cloud Volume ONTAP. Gitu. Jadi experience-nya sama seperti kita manage ONTAP yang ada di on-premise. Gitu. Nah, itu dari sisi cloud cloud storage atau cloud service-nya ya. Nah, kemudian next-nya itu ada ada buat sistem seperti memproteksi data untuk backup misalkan ya. Kemudian untuk synchronize data dari misalkan kita mau sync nih dari Azure Native File yang akan kita bahas lebih detail di belakang ya tentang Azure Native File. Kemudian kita mau sync misalkan ke S3, ke AWS S3 misalkan. Atau enggak kita mau bikin hybrid, kita mau sync ke ONTAP yang ada di on-premise, mau sync ke FAS atau ke AFF gitu ya, mau sync ke produk NetApp yang ada di on-premise. Nah itu bisa dari Azure Native File, misalkan atau enggak dari Cloud Volume Service, misalkan. Nah itu mau di-sync ke on-premise, itu bisa dengan namanya Cloud Sync. Nah, itu salah satu kegunaannya si Cloud Sync ini. Kemudian untuk backup, misalkan kita mau backup on-premise-nya, ONTAP ke ke cloud, misalkan ke AWS S3, itu ada service dari NetApp namanya Cloud Backup. Nah, atau enggak mungkin dari Azure Native File sendiri atau dari Cloud Volume Service atau Cloud Volume ONTAP itu mau backup ke other region misalkan, other region atau enggak ke other even itu ke other hyperscaler, misalkan kita mau dari CVO yang ada di Google, misalkan kita mau backup ke AWS S3, itu possible dengan si cloud backup tadi. Kemudian ada juga buat compliant dengan cloud compliant, kemudian buat tiering data, hot data dan cold data, misalkan si Bapak Ibu punya punya storage misalkan ya, kemudian ternyata di storage itu banyak data yang yang nggak diakses gitu, banyak data yang jarang sekali diakses nih, itu kan namanya jadi cold data. Kalau kita simpen di storage yang kelasnya misalkan SSD nih, sayang juga kan jarang diakses, disimpan di SSD. Nah itu ada diberikanlah service dari data namanya cloud tiering untuk mentiring data dari performance storage ke capacity storage, kita bilangnya seperti itu. Artinya mentiring misalkan dari yang performanya tinggi ke storage yang performanya lebih rendah gitu. Misalkan dari SSD, dari ONTAP yang ada di on-premise ya, SSD ditiring ke AWS S3 misalkan, atau enggak ke storage grid yang ada di yang ada di on-premise-nya si customer sendiri, Bapak Ibu gitu kan. Kemudian kalau kita mau develop ke container, ke microservices, NetApp juga menyediakan service-nya di Project Astra untuk Kubernetes dan untuk untuk dengan bantuan Trident untuk provisioning automasi buat provisioning storage-nya gitu. Nah, ini semua portofolio cloud service dari NetApp ini bisa semuanya dengan Cloud Manager itu di-manage secara mudah, secara simple gitu ya, dengan Cloud Manager, di mana kita tinggal kayak drag and drop aja. Nah, ini tampilan dari si Cloud Manager-nya. Misalkan kita mau mau melakukan sync ya atau backup misalkan dari Azure Native File ke Amazon S3. Ya udah kita tinggal drag ini ke Amazon S3, drag Azure Native File ke Amazon S3, kemudian widgetnya akan muncul di sebelah kanan. Widgetnya mau ngapain nih? Semuanya muncul. Kalau misalkan license kita itu ada Cloud Sync-nya, kemudian ada Cloud Backup-nya. License-nya misalnya ada dua nih. Kita punya license Cloud Sync dan license Cloud Backup. Nanti akan muncul di kanannya.
yang mau di-enable yang mana nih? Ketika kita drag dari ANF ini, Azure NetApp File, kita bilangnya ANF ya, ANF ke Amazon S3. Nah, kita mau apa nih? Mau backup, apa mau sync nantinya. Oke, kita mau sync, enable aja yang sync. Nah, habis itu widgetnya muncul, yang mau di-sync volume mana, nantinya tujuannya ke objek, ke bucket yang mana di S3-nya. Nah, itu langsung ada di widgetnya. Itulah Cloud Manager. Jadi, buat nge-manage, buat menghandle, jadi semua portofolio dari si NetApp dari si NetApp portofolio ini. Gimana kalau ada pertanyaan, apakah ini untuk yang cloud aja gitu ya? Maksudnya siapa namanya? Cloud Manager ini apakah bisa handle, bisa manage hanya cloud service-nya NetApp saja? Enggak. Bisa juga on-prem. Di sini ada ya on-premise. Misalkan ada on-tap on-prem, artinya ada FAS atau AFF di di environment-nya Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu bisa di manage di Cloud Manager. Untuk apa? Misalkan kita mau backup misalkan, atau enggak kita mau replikasi gitu ya dari on-tap ke CVO misalkan. Nah, itu tinggal di drag aja on-prem ke CVO, di drag. Habis itu misalnya dari sini ke Azure di drag. Nah, habis itu ada widgetnya lagi. Misalnya mau ngapain nih, mau tiering kah atau mau mirroring kah dan lain sebagainya. Itu tinggal next mana yang mau di mirror sama kayak tadi. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Ini dari on-prem ke CVO akan muncul, oh ini ada relationship gitu. Di sini ada mirroring atau ada dan lain sebagainya, ada sync atau atau backup gitu ya, seperti itu. Nah, ini gimana NetApp memudahkan customernya. Makanya tadi NetApp visinya adalah membuat si IT environment itu dapat di-manage oleh IT generalis, bukan oleh IT spesialis lagi. Dan NetApp memberikan solusi untuk membangun hybrid cloud infrastructure-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu terutama di Indonesia ini ya, mungkin sekarang masih jarang lah yang environment-nya di cloud gitu ya. Mungkin yang existing-nya udah di on premise itu masih menimbang-nimbang lah untuk ke cloud. Tapi mungkin ada juga yang memang dia perusahaan baru gitu ya, startup, dan memang di awalnya udah perusahaannya udah baru-baru dibangun, kemudian dia langsung ke cloud, yaitu beda cerita gitu. Mereka udah udah membangun infrastrukturnya di cloud. Nah, untuk memudahkannya nanti yang seperti itu, atau mungkin Bapak Ibu yang belum ke cloud, gimana sih mau migrasi ke cloud gitu ya, mau atau enggak mau membangun infrastruktur yang hybrid, di cloud ada, di on premise ada. Nah, NetApp bisa membantu itu, dan NetApp membuatnya menjadi simple dan mudah gitu. Tapi tidak mengesampingkan performance dan proteksi data atau security-nya gitu. Itu tidak mengesampingkan itu. Jadi semuanya nanti termasuk di Azure NetApp File, di Cloud Volume Service ya, itu ada protection-nya seperti snapshot, mau cloning atau mau replication langsung, itu bisa gitu. Jadi memang enterprise class cloud service. Gitu. Nah, itulah yang diberikan oleh si NetApp ini. Gitu. Nah, portofolionya ada di cloud.netapp.com. Bapak Ibu mungkin bisa buka ke sana, kemudian pilih solusinya untuk apa, misalnya untuk disaster recovery, atau untuk file sharing, atau untuk misalkan SQL Server, Oracle. Nah, nanti NetApp memberikan solusi-solusinya. Misalnya ketika kita pilih Oracle, kita butuh buat Oracle nih, NetApp ada solusinya di sana. Misalkan ada Azure NetApp File lah solusinya, ada Cloud Volume Service, mungkin nanti juga ditawarin CVO, dan ada sebagian yang bisa trial, silakan untuk dicoba trial gitu ya, dicoba dulu seperti apa, nanti akan ada live chatnya juga dengan dengan customer service-nya NetApp, apa yang bisa dibantu silahkan, atau masih bingung nih gitu ya, misalkan Bapak Ibu mau bermigrasi tapi masih bingung, silahkan bisa tanya kami, bisa tanya teman-teman MII di sini gitu ya, misalnya data kita ada berapa, kita mau migrasi nih, coba dong suggest-nya kemana, biayanya berapa, mungkin itu bisa dihitungkan oleh teman-teman kita. Oke, next adalah kita akan ke inti, yaitu Azure NetApp File. Ya,
Azure NetApp File ada Enterprise File Storage powered by NetApp. Nah, oke, apa aja sih yang perlu kita perlu kita perjuangkan atau menjadi hambatan lah ketika kita mau ke cloud. Memang dari survei 65% enterprise workload itu masih continue di on-premise, masih dioperasikan di on-premise. 65%-nya itu menurut survei Uptime Institute ya. Kemudian 45% enterprise workload di external storage itu file system file base, artinya bukan block base ya, NAS lah. Jadi itu baik itu NFS ataupun SMB. Nah, ini perjuangan kita kalau mau bermigrasi ke cloud, memang kalau dilihat dari kurva gitu ya, dilihat dari survei masih banyak memang yang di on premise gitu. Dan tapi kita juga bisa lihat dari hasil survei juga, ternyata 45% itu udah file base, udah menggunakan NFS rata-rata sama SMB gitu. Udah mulai meninggalkan blok yang itu FC atau iSCSI ya, udah mulai meninggalkan ke sana. Karena kedepannya memang modern data center itu akan larinya ke network, ke NFS, SMB ataupun nanti ke S3. Oke, kemudian tapi gitu ya, perusahaan itu sekarang ini pasti sedang mencari cara gitu ya, bagaimana mau pindah ke cloud gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sekarang lagi ya, saya pengen ke cloud deh gitu ya, biar apalagi sekarang WFH gitu ya, biar aksesnya lebih mudah gitu ya. Kalau dulu mungkin kerja itu hanya di office gitu. Ketika keluar office kita nggak usah kerja apa-apa, nggak usah bawa laptop gitu. Contoh semuanya kita disediakan PC, connect-nya ke data center yang ada di office itu, ya mungkin cloud kebutuhan untuk cloud-nya jadi berkurang di sana buat apa gitu. Mungkin hanya email aja, karena email bisa diterima bisa perlu diterima kapan aja dari rumah gitu ya. Mungkin oke lah, saya migrate emailnya ke Office 365 misalkan seperti itu. Tapi kalau sekarang udah mulai WFH, udah mulai mobile, kerja dari mana aja, dari rumah, dari kafe, dari mana aja, mungkin akan memikirkan untuk ke cloud. Tapi tentu tidak mau performanya terganggu pastinya. Kemudian tetap harus handal, harus reliable, dan tetap harus levelnya masih tetap harus ada seperti kayak di on-premise gitu, enterprise data management. Jadi secure, bisa data protection, kemudian kita bisa melakukan contohnya kayak replikasi atau enggak dengan mudah kita melakukan clone gitu ya. Jadi ya enterprise level data manajemennya masih tetap harus dipertahankan. Pastinya akan seperti itu gitu kan. Performanya harus tetap dijaga. Kita mau pindah ke cloud, tapi pasti nggak mau performanya jadi turun. Nggak mau juga jadi tidak handal, artinya misalkan nggak 99% lagi nyala tanpa ada mati gitu ya. Kemudian dari sisi enterprise data manajemennya juga harus tetap dipertahankan. Nah, gitu. NetApp memberikan solusi itu, salah satunya dengan Azure NetApp File ini. Dan mungkin ke depannya, jadi nggak ada lagi nanti yang mau bangun atau maintain si file server gitu. Karena apa? Ya ribet lah kalau kita mau pengadaan appliance misalkan, mau pengadaan storage atau server, itu kan pasti beberapa bulan inden barang, kemudian instalasi itu kan cukup lama, kemudian maintain-nya nanti seperti apa, kalau ada disk rusak lah, kalau ada controller rusak lah, misalkan ada motherboard rusak atau lain sebagainya lah, ada kerusakan di sisi hardware gitu ya. Itu kan butuh maintenance. Beda kalau kita ke cloud. Ke cloud itu nggak perlu ada hardware maintenance, semuanya kita nggak tahu di belakangnya seperti apa, yang jelas service level yang kita terima adalah hampir 100% on, nyala gitu, nggak pernah mati. Jadi dengan NetApp Cloud Data Service kita deploy, running, monitoring,
manage service semuanya di cloud tanpa kita harus tahu ada hardware kerusakan hardware, kita nggak perlu maintain si hardware-nya kalau ada rusak seperti apa, kalau perlu ada patching misalkan kalau atau enggak perlu ada upgrade OS dan lain sebagainya, OS storage-nya misalkan itu nggak perlu semua, kita tinggal deploy, running, monitor semuanya semuanya di cloud, nggak perlu yang tadi itu semua. Nah itu NetApp memberikan solusi itu. Jadi kita lebih mudah mendeploy-nya gimana? Simple, lebih cepat. Kita tinggal subscribe, kita dapat license, kita tinggal masuk ke webnya, license-nya kita input di sana, kita udah bisa provisioning storage, kita udah provisioning capacity pool-nya berapa, volume A, B, C, D buat apa di sana gitu. Kemudian kita mau replikasi, mau replicate atau mau cloning atau mau snapshot juga langsung tinggal kerjakan di sana, gitu gampang. Jadi lebih cepat, lebih simple. Azure NetApp File ada di mana? Ada di cloud.netapp.com juga. Nanti pilih ke menu produk, kemudian ada Azure NetApp File atau di bisa subscribe juga di web portalnya di Azure. Web portalnya Azure ya. Oke. Nah, gimana sih Azure NetApp File ini? Nah, secara partnership NetApp dan Azure itu udah udah lebih dari 20 tahun dia berpartner gitu ya antara Azure dan NetApp dan Azure ini. Mereka membangun solusi yang menghadirkan inovasi yang inovasi yang baik ya, baik itu di data center atau di Azure. Jadi Azure NetApp File ini back-end-nya itu menggunakan teknologi si ONTAP gitu. Jadi storage, kalau misalkan mau nanyain storage-nya apa nih di belakangnya Azure NetApp File itu ONTAP. Jadi semua ONTAP strategi, semua ONTAP ONTAP teknologi itu ada di belakangnya. Jadi yang selama ini menggunakan ONTAP, misalkan Bapak Ibu menggunakan ONTAP, di mana dia itu high availability, kemudian gimana kecepatan dari sisi cloningnya, nah itu semuanya nanti diterapkan di Azure NetApp File. Kemudian membantu organisasi juga memanage data, bekerja sama membantu organisasi memanage data, membantu customer-nya memanage data, kemudian membuat layanan baru untuk membantu customer-nya migrasi ke Azure. Jadi engineer-nya si NetApp dengan engineer-nya si Microsoft ini bekerja sama untuk membangun service-service barunya di Azure. Jadi memang selain Azure NetApp File, di sana juga ada tadi misalkan kita mau membangun cloud manajernya di Azure juga, itu bisa ketika kita subscribe Azure NetApp File, otomatis kita bisa menggunakan cloud manager untuk manage itu semua. Misalkan kita punya kita subscribe Azure NetApp File-nya ada di 2 region, misalkan pertama di Singapura, yang keduanya di Australia, misalkan ya. Karena buat apa? Buat high availability, buat redundancy gitu, buat mirroring ataupun buat backup. Nah, itu bisa di-manage dengan cloud manager di sana. Kemudian dari sisi NetApp dan Microsoft juga membantu memungkinkan setiap customer-nya, setiap organisasinya itu better fulfill ke ke massive cloud mandat. Kemudian dia juga membantu menyelesaikan challenge gimana migrasi bisnis kritikalnya gitu ya, dari asalnya enterprise application dalam tanda kutip di on premise ya ke Azure. Ada di belakang, nanti kita bahas use case gimana satu perusahaan memigrasikan SAP-nya dari on premise ke Azure NetApp File. Nah, key-nya Azure NetApp File itu seperti apa sih gitu ya? ANF kita bilangnya ya.
Powerful Enterprise File Storage powered by NetApp. Jadi seperti tadi yang dibilang ya, bahwa backend-nya adalah menggunakan teknologi ONTAP. Jadi si Azure NetApp File ini di belakangnya menggunakan teknologi ONTAP, semuanya di fitur-fitur atau kemampuan teknologi ONTAP itu dipakai di Azure NetApp File. Kemudian si Azure NetApp File ini sold and support by Microsoft. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu di sini sudah menggunakan Microsoft Azure misalkan. Nah, nanti ketika kita mau subscribe Azure NetApp File, nanti akan disupport juga oleh si Microsoft. Value provisioningnya seperti apa? Untuk migrate atau running application yang file base ya, bisa itu SMB, NFS versi 3, NFS versi 4 gitu ya. Tanpa modification. Misalnya kita mau migrasi nih dari on-premise ke cloud. Nah, itu NFS misalkan file yang sekarang ini infrastrukturnya adalah menggunakan NFS, misal untuk SAP atau database gitu ya, menggunakan NFS nih. Kita mau migrasi, kita tinggal sync aja dari on-premise-nya ke cloud. Misalnya dengan bantuan Cloud Sync tadi, kita sync ke cloud, kemudian nanti tinggal dipindahkan path-nya gitu ya, dari yang asalnya ke storage on-premise menjadi ke NFS yang ada di cloud. Nanti tinggal migrasi dari sisi virtual servernya, mungkin virtual servernya dulu subscribe di Azure, nanti akan dimigrasikan ke virtual server yang ada di Azure. Jadi semuanya nantinya pindah yang asalnya di on-premise jadi pindah ke cloud semua. Gitu. Kemudian mudah untuk scale up, gitu ya, untuk achieve on-premise like performance. Jadi memang mau menambahkannya mudah, misalnya kita mau menambahkan capacity pool gitu. Kita mau menambahkan mau extend capacity-nya, kita tinggal klik kanan, ya kita udah subscribe nih, kita nambahin capacity, kita tinggal klik kanan resize gitu ya, resize dari berapa ke berapa, itu di scale, itu buat scale penambahan itu. Mungkin kita bikin capacity pool baru buat buat workload yang berbeda gitu, itu bisa aja, itu mudah gitu di sana. Kemudian achieve on-premise like performance, karena dia mempunyai performance yang tinggi, latensinya sangat rendah. Jadi seperti layaknya kita punya di on-premise. Jadi dengan Azure Virtual Server diintegrasikan ke Azure NetApp File, ini mempunyai latensi yang sangat rendah. Balik lagi, the power of ONTAP ya. Kemudian high availability, data protection, snapshot atau enggak cloning misalkan ya. Kemudian data migration dan replication capability-nya juga, dia bisa melakukan replikasi sangat mudah. Jadi misalkan kita mau replication, klik replication, kita mau pilih volume yang mana, terus direplikasi ke region mana, misalkan dari Singapura direplikasi ke Australia misalkan, itu tinggal lakukan replikasi, atau mungkin dengan bantuan si Cloud Manager. Jadi sudah di-manage juga baik Cloud Manager tadi. Kita mau melakukan replikasi bisa lewat mana nih? Yang pertama tadi lewat si Azure portalnya sendiri, dari Azure NetApp File-nya sendiri melakukan replikasi, setting replikasinya gitu ya. Provisioning replikasinya. Kita juga bisa melakukan provisioning replikasi itu dari Cloud Manager. Tinggal di drag and drop tadi. Drag ke region mana, ANF ke ANF, misalkan, itu melakukan apa? Replikasi. Nah, itu tinggal semudah itu. Jadi nggak perlu lagi manage yang namanya hardware. Nah, itulah kelebihan lalu provisioning dari si Azure NetApp File. Kemudian selanjutnya dari sisi cost-nya seperti apa nih? Nah, ada 3 pilihan. 3 pilihan, ada itu standar, premium, ultra dari sisi cost-nya, dan dihitung price-nya itu per gigabyte per month gitu. Jadi misalkan kita mau subscription-nya berapa giga nih per month gitu ya, misalkan 4 tera kah atau 10 tera kah per month gitu kan. Nanti ketika kita misalkan udah nggak butuh lagi nih datanya, misalnya kita kan membangun hybrid nih dengan si on-premise-nya kita gitu, yang membangun hybrid, data kita di-sync ke sana,
Nah, kemudian di sana dipakai untuk developer, misalkan membangun aplikasinya, kemudian udah nggak dipakai lagi, datanya udah dibalikin lagi ke on-premise, ya udah tinggal di unsubscribe, udah selesai. Jadi kita nggak perlu bayar apa namanya, kita hanya perlu bayar sesuai kebutuhan aja. Workload-nya untuk apa? SAP Migration. Sekarang udah sertifikasi SAP HANA ya, untuk production, untuk database, atau enggak untuk file system, misalkan file sharing, dan lain sebagainya itu bisa. Untuk VDI juga, untuk high performance computing. Nah, di sini support Linux dan Windows File Application, karena di sana support NFS versi 3 dan 4.1, kemudian support juga untuk SMB. Availability-nya ini ada di region US, EMEA ya, Europe dan Middle East, kemudian di IPEC itu semuanya udah udah ready. Di IPEC-nya sendiri itu ada di Singapura buat buat East Asia ya, termasuk buat kita. Kemudian ada di Australia. Nah, yang ada di IPEC-nya itu ada di Singapura dan ada di Australia. Nah, itu kalau kita mau bangun di CDR misalkan sama region nih di Singapura sama di Australia bisa. Atau mungkin mau cross region juga bisa. Kita ANF sudah support application untuk cross region, misalkan dari regionnya IPEC ke US atau EMEA gitu udah bisa. Untuk pricing-nya sendiri di situ ada tadi ya, standar, premium, dan ultra. Ditentukan berdasarkan throughput-nya. Standar itu throughput-nya 16 MB per second per 1 TB. Kalau premium throughput-nya 64, ultra throughput-nya 128. Nah, throughput ini berdasarkan komparasi yang ada di bawah ya. Kalau throughput yang standar berdasarkan komparasi HDD, throughput yang premium SSD, kemudian ultra di-compare dengan yang si flash array. Jadi komparasinya itu sesuai dengan ininya ya. Jadi nggak di-compare yang ultra di-compare dengan hard disk, nggak, tapi ultra pun di-compare dengan si flash array juga gitu, di-compare dengan yang tinggi, yang entry level di-compare dengan entry level lagi, yang ultra yang high level di-compare dengan yang si high level lagi. Untuk apa sih bukan kegunaannya, workload-nya. Untuk yang standar mungkin di sana untuk static web content ya, atau nggak file share gitu. Kalau kita mau bikin home directory yang ada di cloud gitu ya, biar lebih mudah, kita nggak perlu bangun infrastructure storage buat home directory klien-klien kita gitu ya, karyawan-karyawan perusahaan kita. Nah, itu bisa di Azure NetApp File. Kemudian untuk database backup misalkan. Nah, untuk premiumnya ya lebih naik lagi dia untuk database, enterprise application, including SAP, itu udah bisa di premium buat analitik, engineering, dan lain sebagainya. Kemudian yang ultra itu buat extreme performance atau untuk high performance computing. Apa aja yang butuh extreme performance itu bisa di yang ultra. Nah, ini kita bisa, ini nggak sih misalkan ya, kita mau backup dari yang ultra ke standar. Bisa nggak sih misalnya ANF1 kita ada di ultra gitu ya, maksudnya buat HPC atau apa gitu ya. Performance tier-nya itu di level yang ultra gitu. Kemudian kita mau backup ke region lainnya, tapi yang di region lain kita punyanya standar nih, bisa nggak sih? Bisa, nggak jadi masalah. Jadi kalau mau misalkan kita mau replikasi dari yang ultra ke standar itu pun bisa. Atau mungkin kita juga mau ganti on the fly gitu ya, misalkan asalnya di ultra atau di premium gitu ya. Kita punya capacity pool di satu region, misalnya kita punya di Singapura, kita punya beberapa subscription pooling capacity-nya. Yang pertama misalnya punya premium, yang keduanya punya standar. Di aplikasi di yang premium kita simpan data-data yang butuh performance lumayan tinggi lah. Tapi ternyata si aplikasi ternyata setelah dianalisa aplikasi ini nggak butuh performance yang tinggi-tinggi amat. Kita on the fly mau ganti ke standar itu bisa. On the fly kita mau ganti ke standar misalkan itu nggak jadi masalah. Selama masih bisa di cover kapasitinya dengan si license yang kita punya. Gitu. On the fly tanpa
tanpa harus moving data, misalkan move datanya atau enggak host based moving. Kalau mungkin di VMware kita biasa mau move dari SSD ke hard disk itu kan misalkan dengan vMotion ya, dan atau enggak moving dari sisi storage-nya itu nggak perlu di sini, tinggal on the fly, tinggal ganti ganti performance poolingnya aja. Oke, selanjutnya si Azure Native File ini simple to manage. Jadi sama seperti Azure Experience-nya, easy deploy and scale. Mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman di Azure portalnya, itu sama aja tampilannya. Kemudian high performance, on-premise high performance ya. Tadi dia itu very low latency. Kemudian scalability-nya tergantung kebutuhan kita. Kita mau nambah berapa? Ya kita tinggal tambah, kita tinggal subscribe, kita mau nambah berapa. Kemudian enterprise data management, jadi bisa snapshot, bisa cloning, kemudian bisa replication ya, bisa hybrid berarti kan nantinya gitu, bisa hybrid dengan replikasi dengan cloud sync untuk membangun hybrid cloud deployment. Kita misalkan ada di on-premise, sekarang production-nya kita beli ANF yang yang standar untuk hanya sebagai backup-an data aja atau enggak replikasi data aja, itu bisa selama protokolnya tadi NFS dan SMB. Itu bisa ke sana. Tampilannya seperti apa? Sama layaknya seperti Azure Portal ya. Jadi seperti ini kita bisa bikin capacity pool di situ, bikin volume dari capacity pool yang mana, bisa diintegrasikan dengan Azure Active Directory. Kita juga di sana bisa bisa manage tadi ya, replikasi, snapshot, bisa clone dari snapshot, kita bisa restore dari snapshot, mau dibikin ke volume baru. Nah itu semuanya experience-nya seperti experience di Azure Portal. Oke, use case-nya seperti tadi di awal ya. Jadi ada customer di sini Athletic Apparel ya. Dia memigrasikan SAP-nya ke cloud dengan Azure Native File. Jadi Azure Native File ini membuat SAP migration to cloud-nya mereka itu menjadi mudah katanya, simple sama quick, dan performanya performanya ya bagus gitu, layaknya mereka menggunakan SAP yang ada di on-premise. Mungkin challenge-nya di awalnya apa nih? Pertama, customer memilih Azure untuk migrasi SAP ke cloud. Jadi server file yang dibikin itu membuat kinerjanya itu harus ketersediaan kinerjanya itu harus mengakomodir kebutuhan untuk SAP mereka seperti layaknya yang ada di ada di on-premise. Nah, solusinya itu pakai Azure Native File untuk memberikan mengcover kebutuhan-kebutuhan tadi dari kinerjanya, performanya, kemudian dari fungsionalitasnya, kemudian scale-nya mereka seperti apa gitu kan. Kan dengan Azure Native File itu performanya seperti di on-premise, kemudian enterprise level manajemennya bisa snapshot, bisa clone, bisa replikasi gitu ya. Jadi tetap datanya aman dan bisa enkripsi juga gitu. Nah, itu makanya mereka memilih dikasih solusi adalah dengan Azure Native File. Benefitnya mungkin jadi lebih simple ya kan. Deploy environment-nya menjadi lebih cepat ya, pastinya dibandingkan dengan si on-premise ya, benefitnya pasti mendeploy tadi jadi lebih cepat karena tinggal klik-klik doang, kita nggak perlu nunggu datang barang, nggak perlu adanya mounting, racking, nyediain rak, nyediain listrik gitu ya, itu nggak perlu semua, jadi lebih mudah. Kemudian di deploy juga dengan without storage centric expertise. Jadi memang nggak perlu kemampuan untuk
sebagai storage spesialis gitu. Nggak perlu, kita tinggal subscribe. Mungkin tadi dengan lihat dashboardnya juga sendiri, oh kita udah kebayang nih capacity pool, ya tinggal klik nanti ada wizardnya. Kita mau bikin volume tinggal klik nanti ada wizardnya, mau replikasi tinggal klik nanti ada wizardnya, tinggal mengikuti alurnya aja. Nanti tolong masukkan misalkan tenant ID-nya, atau tolong masukin volume ID-nya, mau direplikasi ke volume yang mana, mau replikasi ke region yang mana. Di situ kan ada form-formnya semua, tinggal diisi gitu. Jadi lebih mudah, lebih simpel. Nah, dengan SAP tadi mereka membangun solusinya di production, kemudian membangun disaster recovery-nya dengan SAP replication, SAP asynchronous copy, kemudian membangun buat backup juga, membangun SAP backup di semuanya di ANF. Jadi misalkan yang pertama di region A buat production, buat disaster di region B, buat backupnya mungkin di other region yang lain, gitu, di another region yang lainnya. Gitu. Jadi membangun semuanya di Azure NetApp File. Oke. Nah, terakhir ada key takeaway. Agak kecil ya, saya ini dulu. Bisa digedein ya? Sebentar kok. Ntar hilang. Ada nge-close. Force close bentar ya. Bingung dianya kali ya. Take away. Jadi ada 10 good reason kita bisa menggunakan Azure NetApp File. Itu yang pertama dari sisi performanya. Extreme high performance dengan ultra low latency tadi. Jadi sangat cukup untuk SAP HANA dan sudah SAP HANA certified untuk production. Kemudian directly di-build di Azure Data Center. Kita juga bisa milih performanya. Kita mau milih performa ultra atau premium atau standar sesuai dengan kebutuhan. Itu reason yang pertama kenapa kita pakai Azure NetApp File. Kemudian next-nya adalah kalau kita mau bangun infrastruktur di cloud, itu nggak perlu restrukturisasi lah istilahnya. Kita nggak perlu ngebangun ulang. Gitu. Kita tinggal migrasi aja ke cloud. Karena protokolnya sudah sama, NFS yang ada di on-premise, kita pakai juga NFS yang ada di cloud. Atau SMB yang ada di on-premise, kita bangun SMB yang ada di cloud. Sama aja. Enterprise Class Data Availability. Jadi Azure NetApp File dengan reliable, dia bisa memindahkan business critical application-nya ke Azure dengan 99,9% garansi uptime. Seperti kita punya ONTAP strategi yang ada di on-premise. Mungkin Bapak Ibu yang udah menggunakan ONTAP udah pada experience ya bagaimana jarang lah ada ONTAP itu harus mati kalau misalkan kita mau scale, mau penambahan, mau patching, mau upgrade OS, itu semuanya dilakukan secara paralel, nggak perlu ada downtime. Kemudian Enterprise Data Management, ya, benefit dari NetApp Legendary ONTAP Data Management Capability. Buat instant copy tadi ya, buat kayak seperti clone atau snapshot, mau ngerestoran hasil snapshot, kemudian mau melakukan replikasi, semuanya itu dapat terpenuhi oleh Azure NetApp File. Kemudian next-nya adalah migrate more to Azure. Jadi selain mungkin tadi ada SAP aja, enggak perlu SAP. Jadi customer bisa deploy primary use case-nya boot Linux atau Windows itu di
Azure Native File seperti buat file sharing, file application ya, ERP, database, HPC, VDI, dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Kemudian next-nya adalah kabar bagus untuk yang sudah familiar dengan Azure Native File karena Azure Native Interface semuanya. Jadi nggak ada interface baru, semuanya memang ada di Azure Native Interface. Mungkin karena ketika kita mau berubah brand gitu ya, antara produk yang satu dengan produk yang lain, pasti mikirin tampilannya ini akan beda nih, menu-menunya beda gitu. Meskipun secara konsep sama, tapi kadang menunya berbeda ataupun penamaannya pun berbeda. Kita harus ini lagi apa namanya sedikit baca-baca lagi gitu. Tapi ini enggak. Ini udah Azure Native Interface. Kemudian on-demand cloud experience, capacity dan performance itu secara mudah, change on the fly gitu ya, in second without moving data. Tadi kayak misalkan kita mau berubah dari premium ke standar atau dari standar ke premium, itu on the fly, tinggal dirubah aja apa namanya capacity tier performance-nya mau seperti apa. Kemudian next-nya adalah ke-8, single service for all your file. Jadi untuk Linux dan Windows semuanya single service tanpa harus spesialis storage expertise. Jadi kalau kita mau manage storage, pastikan kita harus expertise lah di storage itu gitu ya. Maksudnya tampilan storage manajemennya pasti lebih kompleks gitu. Nah ini semuanya ada widgetnya, simple semuanya. Balik lagi tadi di atasnya Azure Native Interface. Jadi lebih simple, semuanya ada widgetnya. Kalau mau ngapain tinggal klik, misalkan mau replikasi, klik replikasi, nanti widgetnya ada, masukin mana volume yang mau replikasi, pilih di situ. Udah ada pilihannya. Kemudian masukin mana tujuannya, tenant ID-nya atau enggak apa namanya volume ID-nya mau yang mana, destination-nya, itu semuanya udah ada widget. Kemudian udah built-in data control. Get persistent file storage for your application without complexity and protect your data with advanced data management. Jadi udah kita bisa kontrol datanya, kita bisa manage datanya itu gitu ya. Kita bisa apa namanya secure datanya pun kita bisa encrypt gitu, ada pilihannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah simple purchase. Jadi kita bisa beli, kita bisa subscribe si Azure Native File ini sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Misalnya yang pertama kita mau subscribe 10 tera dulu deh, karena kebutuhan 10 tera. Ternyata bukan nambah, malah berkurang, karena banyak misalkan kita bangun hybrid, malah banyak yang dipakai itu justru data yang ada di on-premise, berkurang. Ya udah kita tinggal kurangin yang subscribe. Kita subscribe-nya bulan depan segini deh. Nah itu dapat dengan mudah. Nah itulah 10 reason kenapa kita harus memilih Azure Native File. Untuk enterprise aplikasi tadi ya, kita udah SAP HANA Certification, kemudian kita mau misalkan migrasi, pokoknya yang semuanya protokolnya NFS dan SMB itu better di ANF. Karena ada 3 pilihan juga, ada standar, ada premium, ada ultra tadi. Kalau misalnya kita nggak workload-nya hanya hanya buat file share, ya udah kita yang murah aja deh, standar. Gitu. Untuk harganya mungkin bisa menghubungi teman-teman MBI ya, silahkan untuk harganya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa, misalkan saya mau migrasi data nih, database saya ada 5 tera, ada di on-premise, saya mau migrasi semuanya ke cloud. Sekalian dong kasih penawaran ke kita, misalkan kira-kira tolong hitungin virtual mesinnya butuh berapa, kemudian Azure Native File-nya butuh berapa sama service level yang apa, misalkan. Nah, nanti termasuk supportnya, misalkan dibundling dengan support dari teman-teman MII, yaitu silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi teman-teman di MII. Oke. Mungkin segitu aja dari saya. Thank you. Saya kembaliin ke Mas Anas ya. Silahkan Mas Anas.
Thank you atas perhatiannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Anas. Oke, terima kasih Mas Doi atas pemaparannya, atas share pengetahuan tentang Azure NetApp di sini. Dan sepertinya banyak pertanyaan di kolom chat, dan sebelumnya saya juga tanpa menyampaikan terima kasih buat Mas Sony Aven dari NetApp dan juga Mas Ferry dari NetApp juga yang sudah mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Tapi saya lihat ada beberapa yang mungkin masih belum sempat terjawab. Mungkin bisa dibantu Mas Dwi untuk pertanyaan dari Pak Rusdiansyah. Di sini ada pertanyaan, apakah Azure NetApp File ada sistem versionnya? Jadi jika ada perubahan mungkin bisa ke tracking gitu Pak. Sorry, pertanyaannya seperti apa ya maksudnya? Apakah di Azure NetApp Files ada sistem version, Mas? Sebentar, dari Pak Rudiansyah. Rudiansyah, sebentar ya, saya baca dulu. Di atas kali ya? Sorry, nggak ketemu Mas. Gimana Mas? Ulangi Mas, sorry. Oke, mungkin bisa di tracking dari jamnya jam 9.28 ya itu chatnya. Tapi Oke, mungkin oke. saya ulangi lagi. Jadi pertanyaan dari Pak Rusdiansyah adalah, apakah Azure NetApp File ada sistem Oh, version pada file atau dokumen version jika ya. ada perubahan? Ada sistem version jika ada perubahan ya. Nanti jadi Ya, sebetulnya itu juga bisa kita kayak upgrade gitu. Misalnya version ini maksudnya version dari Azure NetApp File-nya ya. Jadi di Azure NetApp File sendiri itu sebenarnya bisa kita upgrade kayak upgrade ke version berapa, itu bisa nanti ada apa namanya, ada alertnya di dashboard si Azure NetApp File itu sendiri gitu Mas Anas. oke, terima kasih Mas Dwi. Mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Sugianto ya. Baru saja tadi jam 9.56 ada chat dari Pak Sugianto. Pertanyaannya adalah untuk workload SAP database. Kalau di NetApp Azure Files, sizingnya seperti apa? Atau cukup based on SAP certified? Untuk workload SAP database, kalau di NetApp Azure File, di NetApp Azure NetApp File ini sizingnya seperti apa atau cukup based on SAP certified? Oke, jadi untuk SAP database workload itu sizingnya sesuai kebutuhan sesuai based on SAP certified. Jadi kebutuhan misalkan IOPS-nya si database SAP ini butuh berapa? Tadi kan ada Ultra 128 MB per terabyte gitu ya. Nah, itu kebutuhannya seperti apa? Nanti tinggal disesuaikan aja dengan besaran kapasitinya dan besaran throughput yang dibutuhkan oleh si SAP certified ini. Gitu. Ini storage as a service ya. Betul. Mungkin saya lihat di bawah juga ada pertanyaan lagi ya Mas Anas ya, benar nggak? Ya, betul-betul. Dapatkah saya menyambungkan VNet yang sudah saya buat ke layanan Azure NetApp File? Dapatkah saya memasang volume NFS dari file Azure NetApp menggunakan nama DNS FQDN? Ada dua ya. Yang pertama, dapatkah menyambungkan VNet yang sudah saya buat ke layanan Azure NetApp File? Bisa kita sambungkan. Jadi memang ini untuk existing customer Azure yang udah punya virtual network sendiri, itu bisa digabungkan dengan Azure NetApp File bisa. Kemudian dapatkah saya memasang volume NFS dari file Azure NetApp menggunakan nama DNS FQDN? Oh, bisa. Ini naming ya. Bisa jawabannya. Bagaimana cara bermigrasi data ke Azure NetApp File? Oke, bermigrasi data mungkin ada beberapa cara ya. Kalau misalkan kita dari on-premise
udah menggunakan NFS atau SMB di on-premise-nya ya. Kemudian kita mau migrasi ke Azure Native File. Mungkin salah satu caranya adalah dengan Cloud Sync. Kita subscribe Cloud Sync hanya untuk migrasi aja. Nah, kita migrasi dari kita sync datanya yang ada di on-premise, kita sync ke Azure Native File. Di on-premise-nya perlu storage native nggak perlu. Yang penting itu sama-sama NFS protokol, NFS servernya sama. Itu cara cara untuk kita migrasi dari on-premise ke Azure Native File. Itu bisa dengan itu. Atau mungkin kalau misalkan kita bisa dengan Hostbase, kita tergantung ya, itu kalau itu kan dari sisi storage base ya. Kalau kita dengan Hostbase, misalkan kita tinggal kasih 2 path, yang pertama ke on-prem atau enggak, misalnya dari cloud ke cloud nih, yang pertama kita path-nya ke cloud storage yang lain, yang kedua kita path-nya ke Azure Native File. Kita bisa migrasi dari sisi host, itu tergantung dari kebutuhan. Oke, next-nya, ini setiap pertanyaan selalu ada ini ya. Selalu ada otomatis, sebentar. Next-nya, ada lagi Mas Anas? Ada satu lagi dari Pak Agus Gunawan. Bagaimana cara membuat salinan Azure Native Files di wilayah Azure lain? Azure lain. Mungkin maksudnya di region lain kali ya. Dimana kita membuat replikasi atau salinan itu kan replikasi paling ya. Azure Native File di wilayah Azure, mungkin maksudnya di region lain kali ya. Jadi kalau misalnya kita punya region Singapura, kemudian kita satu lagi region EMEA misalkan ya di mana, atau enggak di US. Nah, itu bisa melakukan replikasi, ada menu replikasinya dari dari Azure Native File. Sekarang udah support ke cross region. Artinya tidak perlu satu region. Itu udah support other region. Nah, ini dari Pak Ardi, tambahan. Oh, beda. Oke, jadi udah bisa support other region. Itu yang pertama dari menu Azure Native File-nya. Atau yang kedua, bisa memanfaatkan Cloud Manager tadi. Bisa memanfaatkan Cloud Manager. Jadi kita add si Azure Native File di region A di Cloud Manager. Kemudian kita add juga Azure Native File di region B-nya ke Cloud Manager. Kemudian kita tinggal drag and drop. Mau melakukan replikasi dari region mana ke mana. Nanti widgetnya muncul. Semuanya di sana, kita tinggal isi, udah nantinya akan terbangun relationship replikasi, otomatis datanya jadi kesalin di region yang kita tuju gitu. Oke, next-nya barusan ya ada dari Pak Ardi. Ya, seperti cluster storage di platform yang lain, tapi apakah memiliki fitur-fitur yang tidak memiliki? Ini melanjutkan pertanyaan yang mana ya, bentar. Pak Ardi. Ya, seperti cluster storage di platform yang lain, tapi apakah memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki platform lainnya? Oke, mungkin kalau platform lain ya, tadi kayak snapshot, replication, native replication ya, maksudnya tidak perlu lagi tidak perlu lagi ada third party aplikasi lah, tidak perlu lagi third party aplikasi, dan fitur cloning yang tanpa kan on tap teknologi itu cloning tapi dia tuh nggak makan space selama hasil cloningannya itu nggak diubah-ubah apapun gitu. Nah, itu mungkin fitur-fitur yang membedakan dari platform yang lain. Kalau platform yang lain mungkin ketika replikasi itu ada kebutuhan third party lagi, ketika kita mau cloning itu memakan space gitu ya. Mungkin ada sebagian yang nggak ada snapshot dan lain sebagainya, itu fitur-fitur yang dimiliki oleh Azure Native File. Gitu. Di samping dia juga bisa memanfaatkan Cloud Manager dari si NetApp untuk ngebangun hybrid.
Jadi dari apa on premise dengan cloud atau mungkin dari cloud yang satu ke cloud yang lain untuk diintegrasikan. Nah, itu kan kalau mungkin di platform lain yang tanpa misalkan di Azure sendiri ada Azure Storage atau di AWS ada AWS Storage gitu ya. Itu kan tidak bisa cross hyperscaler. Misalkan dari AWS mau atau dari Azure mau backup ke AWS. Tapi kalau dengan Azure NetApp File dengan dengan cloud strateginya NetApp itu bisa dilakukan dengan bantuan si Cloud Manager tadi. Cloud Manager ini IaaS ya, Internet as a Service. Jadi dia itu sebetulnya Cloud Manager ini free ketika kita punya subscription misalkan ANF dengan AWS S3. Nah, terus kita juga subscription Cloud Backup. Karena apa? Karena kita mau backup si ANF ini ke S3, tapi other hyperscaler dari Azure ke AWS. Nah, kita bisa gunakan Cloud Manager ini free. Nah, kita tinggal add aja ANF-nya, Azure NetApp File-nya, terus add juga AWS S3-nya. Kemudian di sana fiturnya cloud backup-nya ada fitur cloud backup juga kan ya di di NetApp ini. Nah, si cloud backup-nya tinggal di enable, license-nya kita masukin, udah kita tinggal lakukan backup dari si Azure NetApp File ini ke AWS S3 storage gitu. Jadi lebih mudah. Mungkin ini tidak akan ada di native storage, native fitur yang ada di hyperscaler mereka-mereka ini di AWS, di Google, di di Azure ataupun mungkin di Alibaba dan lain sebagainya. Ya jarang, nggak ada lah mungkin yang bisa cross hyperscaler. Tapi ini bisa. Gitu. Silakan Mas Anas. Semoga bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Mas Dwi. Sepertinya semua pertanyaan yang di chat sudah terjawab semua. Sama-sama Pak Ardi, terima kasih. Untuk Bapak-Bapak semuanya, jangan lupa untuk mengisi feedback form. Dan kemudian setelah sesi acara tanya jawab ini, akan ada sesi untuk quiz, di mana untuk 3 peserta terbaik dari quiz tersebut akan mendapatkan tambahan voucher dari MI dan NetApp semua. Dan untuk selanjutnya, kuis akan dipandu oleh rekan kita Vio. Silakan Vio. Halo, selamat pagi semuanya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengikuti webinar pada hari ini. Kita akan masuk di sesi kuis. Untuk link kuisnya sudah saya share di kolom komentar ya. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya aplikasi Quizzes, bisa join dengan kode yang sudah tertera pada share screen di 626627. Sebelumnya saya bacakan peraturan kuisnya. Yang pertama, peserta kuis harus menggunakan format yang tepat, yaitu nama, strip nama perusahaannya, atau sebaliknya, nama perusahaan, strip namanya. Kemudian peserta dilarang menggunakan 2 account. Apabila diketahui melakukan kecurangan, maka akan didiskualifikasi. Dan peserta dilarang mengulang kuis. Jadi kalau misalkan udah selesai, jangan diulang lagi kuisnya. Karena nanti kalau ketahuan kita akan diskualifikasi. Kemudian peserta perlu mengisi feedback form untuk memudahkan tim melakukan verifikasi apabila peserta menang dalam kuis ini. Waktu pengerjaan kuisnya kita berikan 2 menit dan diharapkan peserta mengerjakan secara suportif. Untuk para hadirin, sambil menunggu kuisnya mulai, mungkin bisa dibantu isi feedback form. Karena apabila Bapak Ibu mengisi feedback form, dari tim MII akan memberikan Certificate of Attendee yang dikirimkan setelah acara webinar ini selesai. Untuk yang belum sesuai dengan formatnya, saya akan remove dan bisa join kembali ya.
Kuisnya akan kita mulai di 10:16 ya. Kita akan mulai kuisnya di 3, 2, 1. Selamat mengerjakan. Kuisnya akan saya akhiri di hitungan ke-3, 2, Selamat untuk para pemenang. Juara pertama ada Bapak Bintang dari PT PIS. Kemudian juara kedua ada Bapak Kurnia. Dan juara ketiga ada Bapak Rudiansah dari PT PGW. Untuk para pemenang mau diingatkan kembali untuk mengisi feedback form. Dan para peserta lainnya dibantu isi feedback form karena kita akan bagikan Certificate of Attendee bagi para pengisi feedback form. Sekian untuk kuis hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Bapak Anas. Terima kasih. Terima kasih Vio atas kuisnya. Dan terima kasih semuanya untuk kehadirannya pagi ini. Dan kita harapkan untuk kedepannya kita bisa bersama untuk melakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk solusi ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari NetApp, Mas Sony, Aven, dan Mas Ferry yang sudah ikut membantu kita juga dalam menjawab pertanyaan tadi. Dan semoga saja semuanya sehat-sehat dan kita bisa berjumpa lagi di acara tatap muka selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.